Kristen ini melalui Kristus yang datang kepada mereka, yang mereka sebut sebagai Roh Kudus, itu mengajarkan untuk menghujat, mengajarkan untuk menista firman Tuhan. Masa hukum Taurat disebut tinja? Gimana? Agama mana apa ini? itu tinja? Loh, coba perlihatkan, Dinda Noora, perlihatkan. Coba di mana ada tulisan tinja? Dia menganggap sampah bukan tinja. Coba di mana sampah tinja itu mana? Coba. Nah, sampah kan? Coba diklik Yunaninya. Yang dibaca aja yang ada, jangan diarti-artikan sendiri pakai Yunani. Kotoran, sampah, tinja. Kotoran hewan. Masa hukum Tuhan dianggap seperti itu sih, Bung? Agamamu ini ngaco. Paulus ini betul-betul firmannya luar biasa dia. Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum yang mulia. Kemuliaan itu justru terjadi ketika orang itu menjalankan hukum Taurat, hukum sunat. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang tidak bersunat. Itu terkutuk orang yang tidak bersunat. Tapi Paulus mengatakan sunat itu justru tinja. Gimana ceritanya ini, kawan? Kristus apa yang kemudian membisikkan Anda untuk bisa itu dulu? Maksud saya bertanya boleh? Boleh nggak bertanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan. Temanya masalah Kristus ya. Silakan. Saya menanya ini Al-Quran kalian gitu, boleh? Materinya tinggi ini. Iya. Karena Dan yang tadi yang kok terima nggak? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja. Kamu nggak paham gitu loh, makanya saya bilang nggak paham itu. Masa tinja? Ya pahamkan kami, coba kamu pahamkan kami. Apa itu? Ngapain saya paham kamu? Bukan kamu Kristen, kamu nggak ada ahamnya. Sama kalau kau bertanya Al-Quran juga begitu. Ngapain saya jawab kau bukan Islam? Ya udah. Pahamkan saya. Kenapa agama Kristen ini mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja? Kenapa yang setiap atau ceramah yang kalian bahas itu Alkitab, kenapa? Apa Al-Quran tidak laku? Ya justru itu wajib dibahas. Kenapa? Karena agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijajakan, yang dipromosikan untuk dijual dengan harga 1 dos Indomie kepada orang Islam supaya mereka murtad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang minta diikuti siapa? Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi pengikutku. Agama orang lain yang kami bahas isi Alkitab. Masa, saudara, Anda datang ke rumah saya membawa produk, masa langsung saya terima? Saya harus tanya dulu dong, ini apa ini? Ajakan untuk menyembah pada hari Minggu, nama sembahannya Kristus. Tunggu dulu, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus di hari Minggu? Harus hanya produk dulu. Cuma nggak pernah itu. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngajak-ngajak orang masuk Kristen kok. Dalil kitabmu dan prakteknya begitu. Bahkan Bibelmu itu penuh dengan istilah-istilah Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya orang semua menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Siapa yang menjajakan? Saya tidak pernah menjajakan orang masuk Kristen. Karena kamu bukan misionaris. Kamu bukan pelaku misionaris agung. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayat, nama Anak, dan dalam nama Roh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Awak Noora itu katanya dalam nama Ayat. Ini nama Ayat, nama Bapak. Ya sama aja pun itu. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ya, dengarlah Dinda Noora, coba buka Amsal 3 coba. Amsal 3 nomor 11 nomor 11 nomor 12. Nah, maksudnya ayah dan bapak itu beda. Ayah itu di dunia. Bagaimana beda? Ayah sama bapak kok beda?
Makanya saya bilang kamu itu pasal kita, tapi kamu nggak paham gitu loh. Kamu yang nggak paham atau aku yang nggak paham? Amsal 3 nomor berapa, Bang? 11-12. 11-12. Iya. Kamu itu diibaratkan ahli Taurat gitu loh. Ahli Taurat. Dengar. Saya bacakan firman Tuhan kamu. Oke, bacakan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kenapa? Jangan kesurupan. Santai-santai. Ayah. Bapak di mana ya? Bapak di mana? Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Ayah, ku tercinta. Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Iya itu tadi sudah ada dalilnya kok. Masih bertanya pula. Di mana Ayah. dalilnya? Ayahku yang ada di surga. Amsal 3 poinnya ke-12 seperti ayah kepada anaknya. Ayah dikatakan itu ya ayah. Kalau bapak itu beda. Bapak itu Tuhan. Gitu. Allahu Akbar. Makanya saya bilang kamu nggak paham bahasa Alkitab. Loh, tertulis ayah di situ. Untung nggak bilang opung. Opungku yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Untung ayah dibilangnya situ. Opung si Noora ya, Noora opungnya tuh. Aku ini. Allahu Akbar. Sungguh Buka dulu. Yang tadi itu ayah itu dikatakan itu sebagai apa? Itu sebagai manusia, atau sebagai bapak Allah? Ulang lagi Dinda, ulang lagi. Saya baca ya, dengarkan baik-baik. Ya. Hai anakku, ini kata Tuhan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kan dikatakan seperti contoh. Seperti ayah. Jadi Tuhan itu seperti ayah. Makanya kamu cuma bisa dikatakan ahli Taurat gitu loh, nggak paham tapi sosok paham. Itu masalahnya. Ya, Dinda. Makanya kalau kamu gara-gara itu kamu ayah tercinta. Aku. Bilangnya sama seperti ayah dan anak. Gitu loh. Iya, memang ayah di situ kawan. Tuhan itu Ya seibarat seperti ayah. kan dikatakan seperti. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak dan Roh Kudus. Astaga. Sudah benar itu. Ayah dan bapak itu jangan diganti, Dinda. Dikatakan di situ bapak bukan ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Arti ayah dan bapak itu Ayah. beda artinya, Dinda. Kok beda pula? Apa bedanya? Kalau bapak itu Allah. Kalau ayah itu ya ayah di dunia. Tadi Amsal 3. Tadi yang disebut ayah di Amsal 3 siapa? Coba pahami pelan-pelan baca. Iya. Coba. Astaga. Gimana lah kamu berapa loget tapi nggak ngerti. Di mana samanya ayah dan bapak dalam kitab? Ayah itu Ya tadi Amsal 3 itu justru Tuhan yang mengatakan dirinya ayah. seperti ayah, bukan ayah. Seperti ayah disebutkan gitu. Baptislah dalam nama Ayah, Anak dan Roh Kudus, samanya itu. Beda. Sama ketika orang Betawi baptislah dalam nama Babe, dalam nama Anak dan Roh Kudus, sama. Apa bedanya coba? Makanya saya bilang kamu nggak ngerti, tapi sosok ngerti. Kalau di Bugis baptislah dalam nama Ambe, dalam nama Ambe, Anak dan Roh Kudus. Begitu saudara, enggak usah
dikatakan bapak diganti ayah, kan beda artinya. Gimana sih ini? Tadi Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu bapak itu seidentik dengan ayah, seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Seperti Berarti apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Stop dulu. Jadikanlah. Bagaimana cara Anda menjadikan mereka? Anda harus mendidik mereka. Didik seperti ayah mendidik anak-anaknya. Coba Gitu. kata-kata seperti ayah mendidik anak-anaknya. Apa itu betul dengan bapak? Sama gitu. Seperti seorang ayah. Seperti kan, Bokap. bukannya bapak kan? Seperti. Kalau anak Yesus, permuliakanlah anakmu. Berarti yang di atas itu ayah atau bukan? Bapak. Ayah sama aja kan? Beda. Ayah dan bapak. Loh kok beda ayah sama bapak? Kamu nggak paham lagi. Parah ini. Parah Parah ini. Tulasa. Masalah generasi. Makanya aku bilang, jangan ku pakai nama Medan itu. Kembalikan Gimana situ. kata Pakai Pak? anak ayah mau anak ayah ganti akunnya dulu. Anak ayah. Anak ayah. Anak abah. Anak Atau anak abah. bata ini bukan abah-abah, ini bata ini. Berarti anak opung. Jadi apa? Amang. Saya sini abangnya Zuma gitu ya, itu Dinda Zuma. Iya, anak amang. anak lain. Noora itu. Nah, enggak, tunggu dulu, anak Medan. Kalau di bahasa Bataknya, kalau di Bible itu apa disebut? Anak itu. Itu apa si bapak? Noora itu Kau jawab dulu, anak disebut uwa. apa kalau bapak? Kau jawab Anak disebut uwa. apa? apa? Coba Anak doa uwa. bapak kami bahasa Bataknya bagaimana? Bapak. Apa Kok bedanya ama? kalau di Indonesia kan artinya? Bapak, ayah, Opung, tulang. Anak tulang. Panjang kali lah. Memburu aja lah, memburu. Namboru. Maju-maju Namboru. Jual kol. jual. Kau ini ayah bapak itu sama, anak Medan. Di Alkitab itu beda, artinya itu beda, biar kamu tahu. Sama. Makanya saya bilang pahami dulu isi Alkitab baru. Bisa dong kalau dibuat ayah kami yang ada di surga, kuduskan namamu. Ya kan? Ayah itu hanya ada di dunia, tidak ada di surga. Kecuali bapak itu ya dia di surga. Itu aja kamu nggak paham, gimana mau pura-pura cerita yang lain gitu loh. Lucu bangku ini lucu. Anda lucu deh. Coba tanya yang lain, coba muncul. Tanya ayah dan bapak itu dari kitab sama atau enggak? Halo, Bang Muncul. Halo, selamat sore. Ini orang yang lari dari rumah sakit pada lubang hidungnya ada sarang tungau. Udah lama kena sinus, Bang. Gampang sinus itu, Bang, gampang. Ya. Jadi pakai jeruk nipis, dipotong dua, habis itu diperas masuk airnya ke lubang hidung ini. Obat sinus itu. Kalau mau diskusi, abang Lakukan juga harus 3 hari. paham, Betul, harus betul. tahu makna, ya, gitu. Ayah maknanya apa, Bang? Sesuatu yang Ayah. katakan harus kita tahu maknanya. Ayah maknanya apa? Iya. Ayah maknanya apa? Ayat tadi ya. Ayat Amsal 3 ayat berapa tadi yang kau baca itu apakah dia merujuk tahu, kepada Bapa tapi di surga saya atau merujuk kepada manusia di dunia? Kau jawab. Merujuk kepada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga. Itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga di Amsal 3 itu. Saya bilang Mungkin. Dinda Zuma, kamu nggak paham, saya bilang. Coba dibaca lagi Dinda, dibaca. Ini anak ini kan diam ya, diam aku baca, dia diam aja, saya yang baca ya. Biar abang mampus juga kau, masih mau datang besok. Itu masih orang gerunda,
tidak sanggup memikirkan dan tidak sanggup memaknai kata Amsal 3 tadi. Biar aku Bang. baca. Bacakan, biar aku baca. Dia belajar. Oh, dia yang baca katanya. Dia tidak percaya kalau kita yang Silakan. baca. Ah, silakan. Silakan. Dengar ya Mama Abang Zuma ya. Ini ayat Iya, ini. anakku. Mulai dari ayat 11 ya. Hai anakku, janganlah engkau ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan ya, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya ya. Ayat ini harus mengajarkan kita supaya kepada Tuhan ya. Artinya Tuhan, artinya Bapa di surga. 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang Dia kasihi. Ya, seperti orang ayah, seperti seorang ayah mengasihi anaknya gitu. Siapa yang dimaksud di situ? Tuhan Siapa yang dimaksud di situ? Ya, seperti seorang ayah mengasihi anaknya, bukan seperti Itu bapak siapa? mengasihi anaknya gitu. Ya, siapa yang dimaksud di situ? Ayah mengasihi anaknya. Ya, Ya, itu ayahnya seperti ayahnya mengasihi anaknya gitu. Iya, yang dimaksud Tuhan ayah di situ siapa? mengibaratkan, ya manusia. Tuhan mengibaratkan itu manusia itu harus mengasihi anaknya. Ya, inilah Abang ini. Aduh, parah. para gimana abang yang para ayat segitu aja Itu perumpamaan untuk siapa? Kalau manusia itu bukan perumpamaan lagi. Memang manusia itu panggilannya ayah, gelarnya ayah. Ini di dalam Amsal 3, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, hambanya. Alamak. Oke, Bang Zuma tadi katakan dengar Bang Zuma, ayat itu diperumpamakan seorang ayah kepada anaknya, tapi bukan Ya, ayat itu merujuk Bapak di situ siapa yang diperumpamakan seperti ayah di situ siapa? Diperumpamakan itu artinya Yesus memperumpamakan bahwa seorang anak itu Kenapa lari ke Yesus? Balao, tidak ada hubungannya Yesus di situ. Apa larinya ke Amsal Yesus pula? Jangan kemana-mana. Jangan. Ini bukan gereja, dan Anda bukan, dan saya bukan jemaat Anda. Saya guru Anda, guru besar. Guru ya. Nah, sekarang Amsal di situ itu yang diperumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Ya, jadi itu Tuhan, ya kata Tuhan di situ artinya diperumpamakan kepada manusia, ya. Kata Tuhan itu diperumpamakan Tuhan di kepada situ, manusia. Tuhan di situ seibarat ayah, betul? Kalau kita berbicara Tuhan berarti kalau di dalam iman Kristen berarti Bapa di surga, gitu. Ya, tidak bisa Bapa di surga katakan ayah. Ya. Yang dimaksud di Amsal itu, saya tidak sedang mengkaji mimbar gereja. Di Amsal itu yang dimaksud ayah di situ siapa? Kan aku udah bilang ya, nggak mengerti Apa? itu artinya Allah memperumpamakan seorang ayah kepada anak, bukan memperumpamakan diri sendiri. Harus mengerti. Iya, maksudku di situ yang diumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Kan aku bilang masa nggak mengerti di Allah memperumpamakan. Kamu sendiri tidak ngerti apa yang kau bilang. Berarti dudunya. Kamu sendiri tidak paham apa yang kau ucapkan. Gitu. Enggak, maksud saya gini loh Mas. Yang diumpamakan dengan sebutan ayah di situ di dalam Amsal itu siapa? Diperumpamakan. Itu udah jelas. Orang ayah kepada Ya, anak. siapa yang diibaratkan ayah di situ? Ya, dia ibaratkan ayah itu artinya orang yang memimpin anaknya, orang yang punya kepala gitu ya. Kok nggak tahu ngertinya ya. Seorang anak itu wajib menaati ayahnya. Ya, seorang anak itu wajib Jadi Kristen memang harus hancur. Perumpamaannya Amsal 3 di situ Tuhan seibarat seumpama ayah yang mendidik anaknya. Coba Linda, dibacakan lagi coba. Pasang lubang hidungnya Bang untuk mendengarkan kalau kuping sudah rusak. Silakan. Bukan dosa, kamu yang tidak mengerti. Udah. Diam dulu saudara, diam. Oke, saya baca ya. Hai Baca. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Seperti apa?
Tuhan seperti apa? Seorang ayah. Seorang ayah. Ya ayat itu benar ya. Ya karena itu Nah, sekarang perumpamaan. saya tanya, ayat itu benar. Sekarang saya tanya samamu, ayah yang Ayat itu dimaksud benar di situ, perumpamaan. ayah yang dimaksud di situ diumpamakan kepada siapa? Ya, diperumpamakan kepada manusia. Iya. Kok masanya itu aja nggak mengerti sih? Masa orang generasi, astagfirullahaladzim. Karena Tuhan memberi ajaran. Di sini tertulis Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti Seperti. seorang ayah. Nah, Seperti kan, itu seperti. jadi yang diumpamakan seperti ayah di situ siapa? Ya, seperti seorang ayah. Ya, Apakah yang kamu diumpamakan mengatakan seperti itu seorang menurut ayah di situ kepada siapa? Kan Bro, ya. Kan aku yang bilang tadi diseumpamakan seperti ayah di situ siapa? seperti ayah kepada anak, berarti manusia kepada anaknya gitu. Ya harus mengerti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah akal seorang manusia bernama Bang Ucil, tinggal dedak di kepala. Itu kan Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Alamak, susah memang. Abang sudah sunat? Belum? Oh, masih tertutup, masih pakai Jadi helm. harus membaca sesuatu, harus tahu maknanya. Justru saya yang harus bilang kayak gitu, bukan Anda. Alamak. Bukan harusnya abang itu harusnya mengetahui makna. Kata segitu aja, perumpamaan segitu abang tidak sanggup memaknai. Apakah perumpamaan itu merujuk kepada siapa? Abang tidak sanggup gitu. Yang Tuhan aneh. tadi ini siapa? Tuhan ini tadi apa? Bapak atau bukan? Ya kan itu kan Tuhan memperumpamakan seorang ayah kepada anaknya ya. Itu artinya seorang anak itu harus dia tunduk kepada ayahnya. Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Tuh. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang papi kepada anak yang disayangi. Saja kita mau Anda itu sehat, tapi Anda tetap saja mau tidak sehat. Seperti seekor lalat, udah dibilang itu sampah, tapi Anda nggak percaya, tetap aja mau makan sampah. Saudara Dinda Noora, aku mau tanya, apakah seekor babi atau seekor anjing itu bisa paham ketika diajarkan? Tidak. Nah, coba buka di dalam kitabnya mereka 2 Korintus 2 nomor 22. Ini berat memang, ini berat. Korintus 2 Korintus 2 nomor 22, coba buka. Kayaknya sih kalau nggak salah 22. Gak sampai bang. Hah? Gak sampai. Yakin? Dia sampai 17. 2 Korintus 2 nya? Iya. Coba ya. Kalau mereka ini kemudian dikatakan bukan 2 Korintus, sorry, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Iya. 22 ya. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, siapa yang dimaksud babi di situ sama asu? Tuh. Nah, itu. Jadi susah memang, saudara. Baca nomor 20-nya Dinda, dari 20 21 dulu supaya nanti dibilang fitnah. Oke. Jadi Paulus ini betul-betul sadis memang ini Paulus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Jadi mereka diidentikan dengan asu, diidentikan dengan babi. Jadi mereka yang taat ya asu, mereka yang taat ya babi. Tapi asu yang tidak taat, babi yang tidak taat, itu sama seperti asu yang makan mentah dengan babi yang kembali ke kubangan. Jadi mereka diidentikan dengan binatang kayak gitu para kali lah. Itu kalau mau pendalaman mulai dari nomor 1 dibaca sampai nomor 22, paham betul. Oh ternyata Paulus menganggap pengikutnya itu seperti begitu. Parah ini Paulus ini. Nah, wajar kan? Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping, tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak membaca. Kenapa? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari segala hewan, segala binatang, segala makhluk. Parah itu. Dengarkanlah didikan Tuhan. Betul. Sebab Tuhan mendidik orang dikasihinya, sama seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Ya Bang Suma ya, Abang Suma mempersalahkan ayat itu, bahwa ayat itu artinya ya Yesus itu Allah itu diri sendiri gitu. Padahal ayat itu artinya Allah memberi perumpamaan itu kepada seorang ayah dan anaknya ya. Bukan dia memberi perumpamaan itu kepada dirinya sendiri. Tuhan sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahpahaman kalian. Orang Yahudi itu menganggap pencipta langit dan bumi itu sebagai ayah. Dalam arti kata itu majas. Ayah dalam arti kata apa? Mereka mendengarkan didikan Tuhan. Kalau kalian tidak, kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Itu keliruan di situ. Padahal anak-anak Tuhan bagi Yahudi ada orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya orang yang intim, orang yang menjadi kekasih Tuhan, orang yang menjadi hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhan, disebutlah sebagai anak Tuhan yang tekun mendengarkan didikan ayah. Itu anak. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang mengikuti Kristus, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan justru melanggar seluruh perintah ayah. Jadi kalian ini bukan anak-anak ayah, kalian ini anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudara. Jadi mulai hari ini Kristen itu boleh dipanggil anak-anak Kristus. Jangan anak-anak Tuhan atau anak Allah, anak Kristus aja. Itu udah pas, itu sudah tinggi sekali levelnya itu. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk tidak menyembah kepada Elohim, tapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Ini temanya juga, tema Abang Zuma ini ya, mengatakan bahwa ikut Kristus yang mana ya. Berarti menurut pendapat Abang Zuma, di dalam keimanan orang Kristen itu Kristusnya dua begitu. Emang Kristusnya dua? Sekarang kutanya dulu saudara, Kristus yang datang kepada Yesus manusia atau bukan? Kristus yang datang kepada Yesus maksudnya ini manusia atau bukan? Salah ya. Ini manusia atau bukan? Pas orangnya ya. Enggak. Kristus yang datang kepada Maria itu manusia atau bukan? Iya, Kristus yang datang kepada Maria itu dalam bentuk manusia. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda kan? Terus abang mempersalahkan itu, coba abang tunjukkan bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus.
Ya jangan mempersalahkan ayat-ayat 1 gitu. Enggak, tunggu dulu, saudara, tunggu dulu. Yesusnya itu manusia datang kepada Maria, sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan bukan manusia? Sekarang bertanya gitu Abang Zuma, kan aku bilang tadi tunjukkan data yang valid bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus gitu. Apakah Paulus melahirkan Kristus juga? Yang aku mau itu gitu, yang aku pertanyakan itu gitu. Kalau kamu Di Galatia, saudara, di Galatia 1, Maria itu banyak di dalam Bible. Baru itu Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Beda kan? Sementara yang datang kepada murid-murid Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda. Oke, terus yang lahir dari seorang perawan Maria itu apakah Kristus atau tidak? Jawab Bang Zuma. Apakah Kristus itu manusia. Kristus kan? Kristus. Dan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sekarang Abang Zuma mengatakan bahwa yang lahir dari perawan seorang Maria adalah Kristus ya. Berarti Abang Zuma mengakui bahwa Kristus itu ya Yesus ya. Oke. Ya Abang Zuma ya. Sama RK ini, sama RK. Pada sakit-sakitnya. Yang lahir dari seorang perawan Maria adalah Kristus. Oke, aku setuju. Mantap Bang Zuma. Nah, sekarang Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Manusia kan? Kristus itu ya lahir sebagai ya juru selamat, penyelamat umat manusia. Oke. Sekarang yang datang mengakui bahwa Kristus yang lahir dari perawan Maria itu adalah juru selamat itu. Oke, ya Tuhan dari juru selamat itu. Oke. Mantap ya. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang datang kepada Maria itu manusia. Sama enggak? Kalau manusia Bang Zuma tadi mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus. Gimana Bang Zuma itu? Jangan muter-muter Bang Zuma ya. Abang Zuma udah ketahui. Kristus ya? Itu manusia, Cak Ayu. Bang Zuma baca di dalam Lukas 2 ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Hari ini telah lahir bagi Lukas 2 nomor 11 terbalik di kota Daud ya. Ya, itu terbalik. Berarti yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Abang salah, bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan. Salah. Ya. Saya baca dalilnya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya, Kristus artinya apa? Ya, Kristus itu adalah penyelamat, juru selamat itu ya. Kristus itu apa? Mesias. Ya, Kristus itu Mesias itu bahasa Ibrani ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus adalah, kan aku bilang tadi Kristus itu adalah Mesias juru selamat yang lahir. Itu tugasnya. Mesias ini manusia atau kucing? Manusia. Kristus ini manusia atau kucing? Mesias itu yang datang ke dalam dunia itu dalam bentuk manusia yang lahir dari berarti Kristus, berarti arti yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini ya. Jadi ada ayat Bang Zuma udah mengatakan sendiri ya bahwa anak yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Kristus ya. Berarti sekarang ya umat muslim maupun Kristen udah mengetahui semua bahwa yang Abang Zuma katakan itu adalah benar ya. Memang mereka sudah puluhan tahun dicekoki dogma kayak gini, jadi mereka gila, gak mau mendengar. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Kalian itu cuma ditipu oleh terjemahan. Ditipu kalian itu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi di terjemahan ada tanda koma, Kristus, koma Tuhan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah
pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia, makanya dia dilahirkan karena dia manusia. Kalau pencipta langit dan bumi tidak dilahirkan, koclok. Iya, ya, aku setuju dengan kata Zuma. Iya, sekarang kutanya samamu, kutanya samamu. Deng, gini, dengar dulu ya, dengar dulu. Oke, silakan. Nah, Bang Zuma tadi dia mengatakan bahwa ya Tuhan pencipta Allah langit semesta itu memang tidak bisa dilahirkan ya, tetapi Allah pencipta langit dan bumi itu yang menjelma sebagai manusia otomatis. Itu menurutmu. Sekarang begini. Ya. Oke, saya buktikan. Saya ingin tahu dari Anda ini, saudara Bang Ucil, yang netek isap putingnya Maria itu Tuhan atau manusia? Iya, itu manusia. Berarti yang lahir apa? Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaan. Terus kenapa kau panik? Kan sudah benar yang saya katakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang isap puting di kota Daud. Apanya kau pusing? Kenapa kamu mau dibodoh-bodohi sama kitabmu sendiri? Kenapa kamu dibodoh-bodohi sama agamamu sendiri? Kenapa? Ya, di dalam Bible mencatat bahwa firman menjadi manusia, otomatis yang lahir itu manusia ya. Manusia. Terus kenapa kamu bilang Tuhan? Oke, dengar dulu ya. Karena dia memiliki ilahinya. Jadi mana sisi keilahiannya? Ini seru. Tolong tunjukkan mana sisi keilahiannya. Ya, satu aja. Firman Bapak itu nggak mungkin itu yang firman Bapak itu tidak mungkin kata sehari-hari itu adalah kekal ya. Kata mantapnya. Yang saya minta sisi keilahiannya anak Maria yang netek isap puting itu mana? Kan aku udah bilang ya, firman itu adalah ilahinya itu. Kemanusiaan itu adalah dagingnya itu. Mana sisi keilahiannya? Terkait firman Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Ayah, oleh Papi untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana sisi keilahiannya mana? Ya, ilahinya itu adalah ya firman yang tidak bisa habis atau firman yang kekal itu ya. Ilahinya. Mana sisi keilahiannya? Firman yang disampaikan Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Ayah yang mengutus aku. Mana sisi keilahiannya mana? Kan aku tadi bilang firman menjadi manusia, otomatis manusia ya, karena firman udah menjadi manusia. Tapi untuk firman yang udah menjadi manusia itu ya otomatis daging dan firman, berarti dagingnya yang mati tapi firmannya itu kekal tidak mati. Itulah keilahinya itu, firman yang kekal itu. Tidak ada, berarti kalau itu berarti nggak ada sisi keilahian bagi Yesus. Makanya harusnya Anda menjawab begini kawan, harusnya begini. Ketika Anda ditanya oleh umat Islam, ini pelajaran supaya nanti kalau kalian naik di kumal-kumal Islam, kalau kau ditanya gini, mana sisi keilahian Kristus? Jawab di Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu sisi keilahiannya. Apa itu? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepada. Itu sisi keilahiannya Kristus. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus Kristus Yesus? Baca di Kolose 2 nomor 9. Dalam kedagingan Kristus, kepenuhan keilahian. Jadi jasadnya Yesus ini adalah ilahi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah, itu semuanya adalah sisi keilahian Kristus. Yang ketiga, mana sisi keilahian Kristus sembahannya Kristen? Tunjukkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tunjukkan itu. Sisi keilahiannya Yesus adalah
Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dewasa dia nete, isa puting. Itu sisi keilahian. Enggak usah malu-malu, jawab aja kayak gitu. Jangan kau setengah mati mencari sisi keilahiannya anak Maria. Memang enggak ada sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu enggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen. Ya, Abang Zuma ya, Abang Zuma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya, yang penting aku udah bukan lebar panjang, panjang lebar. Kamu ini udah dengar dari mulut Abang Zuma tadi sendiri bahwa ulang dulu, bukan lebar panjang. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya, tadi Abang Zuma udah mengatakan bahwa panjang lebar dari Maria adalah Kristus ya, biar otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itu saja yang harus iya, Juru Selamat. Aku akui Yesus Kristus anak Maria yang lahir tanpa ayah adalah Juru Selamat. Juru itu apa? Juru itu apa? Selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa itu. Tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat. Juru kemudi, dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kanan, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat, jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus, baru selamat. Kalau kau ikuti juru parkir kiri, jangan kau hantam kanan, nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak, dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah. Itu juru masak. Juru parkir, nah, dia mengarahkan mobilmu gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Salem, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham. Nah, begitu dong. Jadi jangan kamu bangga kalau Yesus juru selamat, saya akui juru selamat. Dia saya sama halnya saya mengakui bom juru parkir. Nggak ada istimewa di situ. Cuman satu hal, dengar sebelum Anda tanggapi. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel, tapi bukan berarti Yesus juru selamat bukan untuk ente. Berarti ente serigala, nyamar, kura-kura. Ke seluruh bangsa-bangsa ya gitu. Ya itu beda
baca ayu yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Ayat, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria, udah dibilang dari tadi. Oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan bahwa kenapa kamu mempertuhankan anak manusia, anak Maria ya? Ternyata di sini Abang Zuma mengakui bahwa anak Maria itu adalah Tuhan Juru Selamat. Sudah. Karena Muslim sering bertanya bahwa kenapa kamu mempertuhankan manusia. Tapi Abang Zuma sendiri mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa Kristus ya, berarti Kristus Juru Selamat Tuhan. Ya udah, Muslim Ini tidak udah lebar panjang dari tadi, nggak paham juga kecil ya. Islam Itu tadi 2 Petrus 2 nomor 22 mengatakan bahwa Kristus itu ya Kembali ke kembangan aja kamu udah. 2 Petrus 2 nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga, nggak akan pernah bisa, nggak pernah bisa bukan paham. nggak bisa. Anda sendiri udah Tadi yang mengatakan nete itu apa? Hei, tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? kan aku bilang ya, Yang nete itu Firman tadi yang lahir jadi nete itu manusia. siapa, manusia atau Tuhan? Dengar dulu aku jelasin biar abang tahu. Firman jadi manusia otomatis dia Nggak menjadi ada manusia. urusan Sama firman seperti jadi kita. manusia. Ya, oke ya. Nah, jadi manusia Firman berarti jadi otomatis lopis seperti juga nggak ada manusia. urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang nete, yang lahir nete, mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia itu Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhan ya, itu menjadi manusia berarti otomatis manusia. Tapi Manusia. Terus kenapa Tuhan kamu itu tidak membuat benar. framing bahwa Bang Zuma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga terus nanti kau kenapa sendal Bang ya. Zuma mengatakan, nah, terus kenapa Bang Zuma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang lahir ke Maria itu adalah Kristus ya? Kenapa? Kristus Kenapa itu kamu mengatakan apa, itu? Cak Kangkung? Hei, Kenapa Kristus tadi kamu itu mengatakan manusia bahwa yang dia diurapi. Mama, Kristus itu manusia yang diurapi. Lu udah dibilang yang lahir itu adalah manusia. Oke. Tadi Abang Zuma sendiri mengatakan bahwa yang lahir dari Maria adalah Kristus dan Juru Selamat. Oke, Juru Selamat itu adalah menyelamatkan manusia ya. Oke. Dia menyelamatkan manusia Bani Israel itu pun. Nah, yang Kalau muter lagi mengikuti ucapan ya. Muter lagi ya Bang Zuma ini kan yang lahir dari Maria itu Abang Zuma sendiri susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan, hus. udah menyapu turunin saya sekarang yang penting yang Oke. katakan udah Terakhir, dikatakan, ya. saya ada kegiatan terakhir nanti Dinda Noora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami ya, karena Yesus kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga. Itu. Bertanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Jawab. Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Iya gitu. Nah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus dosa atau tidak? Iya, kita menyembah dia itu sama seperti kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup kekal itu ya karena orang cuma tidak hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Oke ya. Diam dulu. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi dengar ya. Ini aku mau turun dulu Bang. Ya, jadi dengar ini di dalam kami iman Kristen ya, kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Ya itu. Jadi itu. Ya itu karena kamu menggabungkan antara Kristus yang keluar dari kubur dengan Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah makanya.
kalau kata-kata itu adalah yang benar, yang ada yang menyatakan ini hidup bukan kekal Allah itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Nah, sebagai utusan yang diutus Bapa. Nah, Kami gitu percaya dong. Yesus adalah Tapi prakteknya sama-sama di dengan kami gereja? percaya Bapa di surga, ya. Nah, tapi prakteknya di gereja kamu Ya, menyembah kami percaya siapa? Bapa di surga sama saja dengan kami Menyembah percaya siapa? Yesus. Menyembah Karena siapa di Yesus surga? berkata Menyembah bahwa siapa di barang gereja? siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Itulah salahmu. Itulah salahmu. Karena Jadi, kamu gini, menganggap ini maknanya tadi gini. kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di Ah, gereja, benar. Ya, benar tapi kenapa sekali. kamu menyembah dia? Kenapa kamu menyembah dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa itu. Berarti mulutmu dengan Ya. perbuatanmu tidak sesuai. Kamu Karena kita mengatakan, mengenal Tuhan, kamu sama mengatakan saja hidup dengan kita kekal itu, mengenal di surga, hidup ya. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Ya, kamu iya, buktikan memang, dalam betul. hidup keagamaanmu kau Betul, malah betul. menuhankan dia. Berarti betul, betul. kamu meludahi mukamu sendiri. Betul. Kamu meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan dia utusan tapi kau sembah. Iya, betul, Hidup karena tanpa dia kita tidak bisa hidup mencapai kekal Bapa itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan benar, Tuhan. ya. Karena dia Nah, bukan kalau kita Tuhan. harus lewat dia. Karena dia Benar. bukan Tuhan, bisa nggak dia disembah? Ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapak bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami, ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai kata yang kudus itu, ya. Ya gitu, ya. Dan di situ Ya aku mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah, benar ada, bukan Allah ya ini. Itu ada karena dia menyatakan diri. Salamun alaihi. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Itulah abang semua, ya. Ya Semua harus tahu Allah kami itu benar-benar ada. Saya Dia udah tahu. menyatakan diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya Kamu nanti semua kamu diusir. tahu, ya, Enyahlah bahwa daripadaku. Allah kami itu Kalian benar-benar semua adalah ada, pembuat ya. kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada. Allah kami itu ada. Tuh kuncinya, ya. Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming, bro. Enggak moderator? Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada, Bang? Ya, ya. Jadi ya untuk ya, Aku pengen loncat di sini. Parahnya. Parah saudara-saudara Kristen. Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ya kawan ye. Berarti Dan Noora. kembalikan ke kekembangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Linda Noora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Iya. Masa? Nggak bisa saya menjambak. Nggak. Di sini masih apa? Ya. Anak Medan, kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau, aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau.